Beberapa hari yang lalu, Dipo merayakan ulang tahun ke-15. Ya. Dan dia merayakan ulang tahunnya di Bali. Saat itu kami sedang berlibur di Bali dan memutuskan untuk merayakan ulang tahunnya dengan bird watching. Kenapa gue gini? Karena di antara yang dilihat ada yang bukan burung, tapi ntar gue jelasin. Si Dipo dan juga Shira itu sama-sama punya kekaguman terhadap satwa. Baru aja kemarin gue rilis video di Instagram gue yang ngasih lihat dialog antara Dipo dengan Shira tentang kenapa banteng nyeruduk orang. Terus kesimpulan mereka adalah karena sebenarnya manusia tuh demi hiburan itu sebenarnya jahat sama bantengnya. Bantengnya dipancing biar marah, dan marahnya itu jadi tontonan. Sampai dengan sekarang orang marah memang sering jadi tontonan. Kadang-kadang kita suka mancing-mancing orang untuk marah, kemarahannya dia jadi tontonan orang. Bahkan dalam skena komedik itu sering terjadi. Kayak Frimawan dan Rigen yang marah-marahnya, Frimawan yang mancing-mancingnya, gitu-gitu lah pokoknya. Nah, tapi itu menggambarkan betapa emang keduanya tuh senang banget sama satwa. Gue pernah cerita di siniar, dan sekarang gue mau cerita lagi di YouTube gue, bahwa waktu dia mungkin umur 5 atau 6, Dipo nih, dia pernah nanya sama gue, dia terpapar sama informasi bahwa harimau Jawa tuh punah. Konon katanya ada yang nemuin tapi belum ada bukti. Tapi secara umum kita taunya harimau Jawa tuh punah udah dari lama. So dia sedih sekali dan dia nanya, why did you let it happen? Dia bilang, kenapa ayah membiarkan itu terjadi? Tapi sebenarnya walaupun diarahkan kepada gue, tapi sebenarnya kayak pertanyaan besarnya itu adalah kenapa lu, orang-orang dewasa, orang Indonesia membiarkan itu terjadi? Dan gue nggak bisa jawab. Gara-gara itu gue jadi lebih peduli, lebih mempertanyakan itu sama diri kita sendiri, kenapa kita nggak pernah ngelakuin apa-apa untuk satwa. Dan itulah yang menjelaskan kenapa di stand up gue, dari stand up comedy special perdana gue, Bhinneka Tunggal Tawa, sampai dengan yang terakhir, gue selalu ada ngomongin satwa di situ. Di Bhinneka Tunggal Tawa gue ngomongin soal konservasi alam, gue ngomongin bagaimana Kementerian Kehutanan tuh terlalu sibuk ngajak orang di kota untuk nanam pohon, seakan-akan untuk menutupi kegagalan dia untuk memastikan pohon di hutan untuk tetap ada. Waktu itu Menteri Kehutanannya masih Pak Zulkifli Hasan, yang waktu itu juga sempat ramai gara-gara Harrison Ford pernah bikin interview, dan kesan yang keluar karena dipotong-potong, jadi kesannya Zulkifli Hasan jadi kayak orang jahat banget gitu. Tapi saat itu pun tahun 2011 gue menyindir program menanam 1 juta pohon dan bayar buzzer untuk itu. Kalau lu nonton Bhinneka Tunggal Tawa, pada saat gue ngomongin itu, ada sebuah ketawa yang datang dari satu pojok tersendiri. Itu teman-teman gue yang juga ikut dalam kampanye tanam 1 juta pohon. Jadi mereka ketawa menertawakan ya itu. Karena gue nanya, ngapain lu bayar buzzer untuk ngajak orang nanam pohon? Buzzer di kota, warga yang follow buzzer ada di kota, maka asumsinya adalah orang kota jadi nanam pohon. Ya kalau misalkan semua orang nanam pohon tapi kita biarin pohon di hutan untuk tetap ada pembalakan liar, dibuka dengan ilegal, ya kan akhirnya hutan jadi gundul gitu. Sementara hutan terus udah gitu mengisi kota-kota, jadi kotanya jadi hutan, hutannya jadi gundul. Terus gue bikin materi stand up soal berangkat kerja di saat semuanya isi hutan. Tapi itu udah terjadi dari dulu. Bahkan gue pernah ngomongin soal konservasi alam yang lebih dalam lagi. Waktu itu kerjasama dengan Conservation International Indonesia. Mereka sama gue bikin kayak mereka sebenarnya punya program gitu. Oh, ring light gue kelihatan gini. Mereka punya program gitu. Program ini sebenarnya ada dalam bahasa Inggris, tapi mereka bikin versi Indonesianya. Mereka yang ini hutan tropis, gue jadi dubber seakan-akan gue jadi hutan tropis. Versi bahasa Inggrisnya Kevin Spacey, lu bisa tonton di YouTube. Versi bahasa Indonesianya gue juga ada di YouTube, lu bisa cek. Nah, karena gue kerja sama dengan Conservation International Indonesia, mereka memaparkan banyak informasi tentang hutan di Indonesia. Terus itulah yang melahirkan BIT juru bicara soal Owa Jawa. Bagaimana hutan Gunung Gede Pangrango itu kesehatannya terancam karena owa Jawa yang jadi satwa penting
spesies penting di hutan tersebut untuk memastikan hutannya tetap beragam, itu diburu untuk kemudian anaknya dijual gitu. Jadi gue cerita di materi stand up gue, juga ada di YouTube, silakan cek aja judulnya Kenapa Jakarta Banjir kalau nggak salah, atau Solusi Banjir Jakarta, gue lupa. Atau apa ya? Gue lupa deh, pokoknya ada tapi gue ngomongin soal owa Jawa yang bayinya diculik karena dijual, tapi untuk bisa nyulik bayinya ibunya mesti dibunuh. Lalu jantannya owa Jawa yang hanya kawin sekali dalam seumur hidupnya itu jadi mati kesepian karena dia nggak bisa kawin sama yang lain, disodornya juga nggak bisa. Nah, jadi banyak, termasuk materi kontroversial gue yang soal kucing itu sebenarnya lagi ngomongin satwa. Dalam satu chunk itu gue lagi ngomongin soal bagaimana di palung terdalam di planet bumi ini ada Mariana Trench. Itu adalah palung terdalam di samudra di bumi. Kalau nggak salah tingginya berapa kali Patung Liberty. Di dasar palungnya kan dikirim drone tuh ke bawah tuh, ketemu plastik sampah. Jadi di bagian paling dalam samudra kita aja masih ada sampah gitu. Dan bagian dari ngomongin itu adalah gue pengen menyeimbangkan dengan supaya si Panji nggak kelihatan, si Panji kayaknya satwa banget, tapi gue mau bilang gue tuh sebenarnya nggak sangat satwa banget. Bahkan gue ada hewan yang gue nggak suka, termasuk monyet anjing, cicak anjing, sama kucing anjing. Itu yang kemudian rame. Nah, semuanya itu datangnya dari Dipo yang peduli sekali dengan satwa. Bahkan gue pernah bilang, gue pernah cerita juga, kami waktu itu makan restoran seafood ini di Hong Kong kalau gue nggak salah, apa di Indonesia. Tapi kan kalau ke restoran Chinese food, itu kan suka ada akuarium gede-gede terus ada ikan-ikannya gitu kan. Kan anak-anak kan seneng ngeliat itu. Dipo ngeliat begituan, lagi ngeliat ikan-ikan. Dia balik ke meja, di meja ada ikan bakar. Waduh, sedih banget mukanya. Gue coba untuk cari fotonya dan kasih lihat. Foto gusarnya dia ngeliat, dan dia nanya gini, "What about his children?" Gitu dia nanya si Dipo. Masih kecil. Nah, karena Dipo suka satwa, ada banyak hal yang kami lakukan untuk memuaskan rasa penasarannya. Waktu itu kami pernah ke PIK untuk bird watching juga di namanya apa ya, gue lupa, ada videonya di YouTube gue juga, di hutan mangrove kalau nggak salah, PIK. Gue coba kasih lihat klipnya kalau gue bisa. Terus Dipo bahkan, jadi Dipo tuh sebenarnya punya dua kekaguman spesifik. Dia suka semuanya. Lu nanya apapun soal satwa dia bisa jawab. Gue waktu itu kepikiran, kalau paus itu mamalia, maka spesies terdekat ke paus tuh apa ya? Terus dia cerita soal kuda Nil dan kenapa gajah bukan yang terdekat. Oh gitu-gitu loh, panjang banget. Tapi di antara semua itu kekagumannya tuh spesifik ke dua jenis, serangga dan burung. Serangga lebih mudah untuk dia cermati karena serangga bisa ditemukan. Dipo tuh bahkan pernah dirundung di sekolahnya gara-gara dia itu kalau lu lagi jalan-jalan dan lu ngeliat dia jongkok di pojokan, itu karena dia lagi merhatiin semut. Dia kadang-kadang suka ngeliat semut lagi mau kemana, datangnya dari mana, apa yang dia bawa gitu-gitu. Gue bahkan waktu itu pernah ngeliat ada semut gede digotong sama semut-semut kecil. Terus gue rekam video, gue tanya sama dia, ini lagi ditolong atau apa? Terus bilang, enggak, lagi mau dimakan. Terus gue bilang, loh emang mereka makan semut? Oh, semut tuh cukup kanibalistik, terutama terhadap semut yang bukan kelompoknya dia. Oh, banyak lah pokoknya. Sehingga ya gitu, jadi jangan kaget kalau misalnya dia tiba-tiba mojok di pohon gitu, dia lagi merhatiin semut. Dan di sekolah dia pernah lagi jongkok terus ketawain sama temen-temennya karena dianggap aneh. Nah tapi secara umum gue sama Mila tuh senang mencoba untuk memuaskan kekaguman dia terhadap satwa, termasuk ketika kami di Bali, gue cari tahu ada nggak ya di sini bird watching. Ternyata ada. Booking lah gue nih si bird watching ini. Terus di websitenya informasinya itu adalah all day bird watching. Satu, ngelihat konservasi jalak Bali. Yang kedua, ngelihat burung bangau di sawah Ubud. Dan yang ketiga adalah ngelihat kelelawar. Waktu gue bilang sama Dipo langsung bilang, tapi kelelawar bukan burung. Terus gue bilang, bener juga Anda. Kelelawar itu kan mamalia, tapi karena ada sayapnya disangka burung. Belakangan gue tahu, ini lucu banget. Jadi ini ada sebuah perusahaan. Nama brandnya gue lupa, terus terang, beneran deh. Gue lupa nama perusahaannya. Tapi ini perusahaan Inggris yang intinya ngasih travel gitu. Terus dia kayaknya bermitra sama
orang-orang lokal untuk travel tersebut, termasuk ini. Nah, belakangan gue tahu si paket, jadi dia ada banyak tuh, ada water sport, ada ke Ubud, ada nyari, ada rafting, ada hiking untuk ngelihat air terjun, banyak lah si perusahaan ini ada banyak paket traveling. Si paket traveling burung ini ternyata gue dan Dipo adalah orang pertama yang booking paket burung tersebut. Jadi paket burung itu memang masih baru. Dan gue orang pertama sama Dipo. Nanti gue jelasin hiccups-nya apa, kekurangannya apa. Termasuk ketidaktahuan mereka soal kelelawar itu bukan burung, jadi harusnya mereka nggak sebut bird watching ya. Dipo belakangan cerita soal ciri-ciri mamalia, bukan cuma bahwa kelelawar itu tidak bertelur tapi melahirkan, tapi rambut tepatnya, nggak punya. Rambut adalah ciri-ciri mamalia gitu. Burung nggak punya rambut. Gitulah pokoknya. Terus akhirnya kami berangkat pagi sekali karena berangkatnya dari jam 6. Berangkat pagi-pagi untuk bird watching. Gelap-gelap. Bersama Dipo. Nah, kelihatan kan? Iya. Kami berangkat jam 6 pagi dari hotel, kami berangkat dari Hyatt waktu itu, dijemput langsung ke hotel. Karena itu tadi. Jadi tadinya mereka ada informasi di websitenya nggak bisa nyamperin ke hotel, bisanya ketemu di drop off. Di Nusa Dua ada tulisannya drop off, jemputnya tuh di Pantai Nusa Dua. Terus gue nanya, Pantai Nusa Dua ini di mana, ke nomor teleponnya. Dia bilang, "Bapak tinggal di mana?" "Di Hyatt, nanti dijemput di Hyatt." "Oh, oke kalau gitu." Dijemput di Hyatt sama driver kami namanya Pak Yogi. Pak Yogi juga dipilih oleh travelnya untuk ngantar kami karena Pak Yogi juga senang burung, jadi dia bisa cerita banyak soal burung. Namanya Yogi Bear with no hair. Namanya dia di WhatsApp setidaknya. Terus berangkat kami pagi-pagi dari Nusa Dua, kami ke arah Ubud. Jauh tuh perjalanannya. Sampai Ubud, kami datang ke sebuah rumah. Jadi kami datengin salah satu rumah warga di Ubud yang jadi bagian dari konservasi burung jalak Bali. Jadi jalak itu ada banyak variannya, ada banyak campurannya. Tapi jalak Bali ini yang paling bagus dan paling, bukan original tuh, paling apa ya? Pokoknya paling yang belum dicampur lah gitu. Paling apa sih istilah yang gue cari? Pokoknya belum campuran lah, masih darah murni gitu, darah murni burung jalak Bali. Dan gue datang ke rumah Bali dan mereka juga menggunakan rumah Balinya itu sebagai sesuatu yang untuk diperkenalkan. Dia kasih tahu, gue datang diterima sama guide-nya di rumah tersebut, tapi ketemu sama yang punya rumah juga. Yang punya rumah itu pasangan yang emang seneng ngerawat satwa. Belakangan gue tahu bahwa jadi ada sebuah yayasan, nanti ada videonya, gue akan coba kasih lihat. Ada yayasan ini kerjasama sama pemerintah untuk konservasi jalak Bali yang jumlahnya sudah hampir punah tadinya karena diburu. Burung jalak Bali itu pada zamannya tuh harganya 15 juta, sekarang jadi 8 juta karena ketersediaannya udah mulai banyak. Tapi waktu itu tuh hampir punah sehingga ada usaha konservasinya. Jadi yayasan ini punya penangkaran. Nanti dari penangkarannya dicari pasangan untuk dititipkan ke rumah warganya juga dipilih, nanti di rumah warganya dibantu untuk tumbuh kembangkan, terus kemudian nanti dilepas ke umum. Nah, kami nyamperin ke rumahnya warga tersebut salah satunya. Dan ada rumah-rumah warga lain juga di daerah situ. Dan mereka ngebantu untuk memperbanyak populasi jalak Bali. Terus pas duduk tuh dijamu gitu, dikasih makan, ada kopi Bali, terus ada cemilan, pokoknya nikmat sekali lah. Kami dipandu, terus cerita banyak soal kultur Bali, soal ajaran Hindu, termasuk soal burung jalak Bali. Kenapa burung jalak Bali, burung itu jadi penting untuk umat Hindu di Bali, diceritain panjang lebar. Menarik sekali. Sampai diajarin juga caranya nyiapin makanan untuk si jalak Bali. Dipo motong-motong, ngasih serangga. Gue ngelihat Dipo ngambil serangga biasa aja dan naruhnya hati-hati aja, udah tahu bahwa ini anak emang nggak takut sama serangga. Kalau kita semua tuh ngeliat itu tuh gitu, dia ngambil biasa aja. Terus belakangan gue tanya, "Kamu nggak takut sama serangga ya?" "Enggak," dia bilang kayak gitu. "Termasuk kecoa?"
Enggak, tapi waktu itu kamu ngeliat kecoa mati jijik, terus dia bilang, bukannya semua yang mati itu emang bikin kita jijik ya? Gue bilang, ya benar juga, jadi bukan kecoanya, tapi lebih ke matinya. Terus udah gitu kita sampai ngasih makan juga ke burungnya, terus kita ngeliat, jadi di saat kami ngobrol, di belakang gua tuh ada sarang burung, itu ada 2 burung yang udah melahirkan, bukan melahirkan, udah menelurkan banyak burung jalak Bali yang akhirnya dilepas, gitu kurang lebihnya. Terus nanti dilepasnya di belakang. Jadi abis mereka udah menetas, terus dibawa ke belakang, terus dibiarkan untuk terbang bebas di area tersebut, tapi dikasih makan juga. Dan mereka rawat juga karena suka ada ular, gitu-gitulah pokoknya. Gue sama Dipo tuh kagum sekali dengan apa yang kami lihat saat itu, karena senang ngelihat usaha kolektif orang yang cinta satwa, termasuk warga, dengan pemerintah untuk memastikan burung jalak Bali ini jadi makin banyak. Dan burung jalak Bali ini bagus banget. Gue ngelihat burung jalak Bali, gue nggak pernah ngeliat jalak Bali. Gue baru sadar gue nggak pernah ngeliat jalak Bali sebelumnya, apalagi di depan mata. Dan burung itu bagus banget, ukurannya segini, kira-kira segini lah ya. Warnanya putih gitu, terus sininya biru. Kayak persis kayak hoodie Comika anniversary yang ke-5 kemarin, persis kayak gitu, bagus banget. Ini apa sih? Sawo ya? Sawo ya. Nanti dari sini aja ini. Oh, ini dia nih. Kita lihat sama seperti itu. Jadi mereka tuh punya teritorial sendiri. Kalau wilayahnya itu Teritorial berarti dia nggak keluar dari wilayahnya dia gitu. Oh. Jadi kalau ada burung walaupun spesies yang sama datang, itu bisa bertengkar dia. Oh. Ini wilayah saya nih. Karena dalam konsep wilayah itu kita dibikin grup itu, semacam grup, mungkin 10 burung kita lepas. Sama saya pokoknya Pak. Manggil Dipo dia. Gimana Dipo? Tertarik kamu? Iya. Iya. Jadi fakta paling menarik adalah tadi yayasannya Yayasan Begawan ya? Yayasan Begawan. Begawan Foundation. Begawan Foundation. Ya. Kerjasama sama Desa Melingih Klon. Kerjasamanya sama desa berarti. Ya. Terus nanti penduduk desanya jadi partner untuk konservasi si jalak Bali. Orang tua asuhnya. Orang tua asuh untuk jalak Bali. Ya. Jadi izinnya juga kita atas nama yayasan tersebut. Dan penduduk desa yang berminat dan memang berkompeten di bidang burung, ya itu yang dikasih. Jadi orang tua asuh ya, tersebut. Persetujuan dari kepala desa, dari kalian adat. Jadi di desa Melingih Klon ini ada Begawan, Banjar Begawan namanya. Kebetulan yayasannya ada di Begawan, desa Begawan. Terus ada Tibekau, desa adat Tibekau dan Banjar Dinas juga. Dan ada desa adat Bayat dan desa adat Pengaji. Ya. Jadi kalau Banjarnya, Banjar Dinasnya kita ada Banjar Pengaji, Penece, Karangsung, Banjar Bayat, Tibekau, dan Banjar Begawan. Tadi Bapak cerita di dalam yayasannya di kandang besar, burung-burung kan ada gelangnya, ada nomor-nomornya, terus udah gitu setiap hari diliatin siapa yang dekat sama yang mana karena untuk jadiin pasangan gitu ya? Betul sekali, karena burung jalak Bali ini memang burung yang paling setia. Jadi untuk pasangannya mereka memang milih yang cocok. Jadi kalau nggak cocok dia berkelahi. Kalau sudah dipasang taruh di kandang itu pasti berkelahi ya. Jadi itu sudah tidak ada kecocokan. Kita harus memilih lagi yang mana dia cocokin. Jadi di penangkaran itu ada kita penangkaran kandang yang besar itu memang khusus untuk tempat jodohan burung tersebut. Jadi setelah petugasnya mencatat tiap hari mana burung yang berpasangan, biasanya kan beriringan dia sering ini makan bersama, jadi berbagi makanan seperti itu. Jadi kayak kita lah cinta-cintaan gitu. Zodiaknya juga nyambung dia, Nyambung. Gemini sama Capricorn. Seperti itu. Jadi petugasnya yang nyatet itu nggak boleh jomblo. Kalau nggak ntar dia, kenapa dia punya pasangan saya tidak gitu ya? Nah, ya.
Nah setelah ini udah ketemu, kita ada tempat kandang khusus yang sudah berpasangan. Itu gunanya untuk kita taruh dulu sementara dan kita pastikan bahwa pasangan burung tersebut memang benar-benar pasangannya sebelum kita distribusikan ke rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah penduduk. Ya, yang memang benar-benar mau menjaga burung. Nanti di rumah penduduk mereka terus bertelur, terus dirawat. Terus ya udah kayak gini aja gitu. Terus lama-lama setelah sebulan familiar sama tempatnya baru ditaruh di kayak gini gitu. Betul, kita lepas liarkan. Nanti ada spot-spot tertentu. Jadi ada teritorial dari burung tersebut biar tidak terlalu berdekatan. Karena mereka punya daerah sini umpama sekian radiusnya mungkin 10 meter atau berapa meter. Itu dari vetnya tahu lebih kompeten ya beliaunya. Jadi beliau akan memastikan titik punya kita lepas liarkan di sudut ini. Karena nggak boleh terlalu dekat nanti berantem ya. Iya betul. Jadi mereka kan berpasangan nih kayak diganggu gitu. Atau mau cowok lain. Seperti itu. Jadi mereka memang sangat-sangat spesial burungnya. Senang kamu? Ya. Menarik sekali ya. Jadi itu di rumah, jadi tujuan ini memang konservasi. Ya konservasi untuk lingkungan sekitar kita di sini. Dan harapan ke depan burung jalak Bali ini semakin banyak di desa Mlingeklo. Dan ini sangat bermanfaat buat diri kita sendiri, lingkungan dan juga untuk peningkatan ekonomi ke depannya. Kayak Bapak datang itu kan. Sambil kita sharing juga berbagi pengetahuan dengan burung jalak Bali. Biar pada nggak dibeli liar ya. Iya betul sekali. Makanya untuk pakan dan segala macamnya itu kita memang khusus untuk konservasi. Dulu katanya Bapak sempat waktu zamannya masih, karena kan hampir punah katanya dulu ya. Itu sempat satu burung 15 juta. Iya betul. Sekarang 7 juta. Ya sekitar. Berarti dulu yang beli itu orang kaya ya? Betul sekali. Padahal orang kaya harusnya paling ngerti ya. Goblok orang kaya. Orang spesial aja nih yang punya. Tapi sekarang 7 juta harus sudah ada pakai surat-surat. Harus Pak. Ininya ada suratnya semua. Yang dulu tuh masih 15 juta. Liar. Itu yang ditangkap-tangkap sama ini. Kalau pakai surat tuh berarti dia diizinkan sebenarnya untuk beli gitu. Dan itu ada catatannya memang. Dan harus berpasangan. Kalau beli atau nggak apa-apa kalau beli pakai surat-surat gitu? Atau cuman boleh satu? Boleh satu. Kayaknya ini yang bunyi yang cowok apa yang cewek? Keduanya. Maksud dua-duanya? Ya kalau yang cowok agak gitu dia suara. Bagusan. Kok dia. Kebanyakan mereka belinya yang cowok. Karena lebih keren kelihatan kan agak jambulnya itu. Tapi setiap pembelian walaupun hasil dari peternak kita orang tua asuh di sini, jadi memang harus laporan dari yayasan mencatat semua. Oh rumahnya Pak Komang nih bertelur 2, dari telurnya udah dicek nih sampai netas 10 hari kita tunggu biar pasti hidupnya. Setelah itu kita lapor dari staf. Berarti ketika salah satu tujuan dikonservasi adalah biar jumlahnya kembali banyak, sehingga kalau misalkan ada orang yang pengen punya, bisa punya tapi resmi gitu, tanpa mengganggu jumlah populasinya gitu ya? Ya, tapi khusus untuk di Yayasan Begawan, kita tidak jual beli. Oh, nggak jual beli, oke. Kita untuk emang hanya untuk konservasi? Ya. Kalau tempat lain, mohon maaf. Sebenarnya nggak. Atau emang boleh? Kalau ada surat berarti boleh sebenarnya. Boleh tapi sebaiknya enggak gitu kali. Kalau Yayasan Begawan enggak. Kita konservasi. Kalau mungkin peternak lain, mohon maaf yang memang tujuannya ke arah sana, mereka jual beli. Kalau di Yayasan Konservasi kita kembangkan untuk orang tua asuh. Nah kalau Bapak mungkin Pak Yogi datang, saya mau gini nih, saya menjadi orang tua asuh 4 burung gitu. Tapi tetap di penangkaran di sana, tapi nantinya akan dilepas liar. Jadi burungnya ada di Mlingeklo nih sekarang. Itu tercatat. Yang nggak boleh itu mungkin si yang peternak untuk dijual itu nggak ngedata kali ya? Emang tetap harus didata kan? Harus tetap didata, Pak. Kalau itu ilegal. Ya, mungkin di rumah si A dari peternakan mana gitu, yang mungkin ada di daerah Tabanan itu kan dapat ternak khusus itu memang untuk jual beli. Itu harus didata dari BKSDA dan beliau yang jual pun harus melapor. Ini saya jual burung nih 2, tujuannya ke mana gitu. Harus punya izin juga. BKSDA itu tetap. Nah contoh kayak kita kan ada nih, mungkin yang dari aparat untuk menjaga satwa itu, kalau seandainya ada orang yang
punya burung jalak Bali tanpa izin itu bisa kena denda tuh sampai 100 juta Pak. Wow. Dendanya. Ya. Nah di sini di Melinggi Kelot kita ada denda semacam itu mengikuti undang-undang negara dan kita juga ada sanksi sosial di sini. Oh, apa tuh? Untuk orang yang nangkep. Iya, diapain? Nangkep burungnya cuman sementara sih kita kasih tahu lah. Mungkin 1 kali 2 kali kita kasih peringatan. Nanti kalau 3 kalinya sanksi sosial itu kita mungkin Suruh pakai kostum burung jalak jalan-jalan. atau mungkin kita duduk di depan forum lah. Iya. Kenapa Anda lakukan Ya, ini? di sidang. Ya seperti itu. Itu sanksi sosial lebih berat dari Iyalah. kita bayar. Setelah kami ada di situ, gue nanya sama Dipo happy atau enggak, Dipo happy, terus kami pindah. Nah, ini yang jadi kendala. Di daftarnya itu adalah kami melihat burung bangau di sawah. Yang mana sebenarnya emang cuma ngelihat burung bangau di sawah aja udah. Nggak ngelihat ke penangkaran, nggak ngelihat ke kandang yang ada burung bangaunya, enggak, kita ngelihat di sawah. Cuman yang jadi masalah adalah sebenarnya, ini kata Pak Yogi juga, sebenarnya harusnya itu kegiatan itu sore. Karena burung bangau itu ada di sawah karena dia makanin, selain makanin serangga, tapi makanin apa ya? Gue nggak tahu siapa itu. Pokoknya mereka makanin sesuatu yang ada di situ lah intinya. Nah biasanya sore-sore itu petani itu ngapainin sawah yang membuat serangannya pada muncul, yang membuat bangaunya pada datang. Jadi sebenarnya harusnya sore. Sementara trip kami ke sana tuh siang, benar-benar siang. Sekitar jam 11 sampai jam 10, setengah 11 gitu lah. Atau mungkin lebih pagi lagi, mungkin jam 10. Sehingga kami jatuhnya jadi berburu. Kalau kita ke Ubud kan banyak sawah memang. Tapi akhirnya tidak semua sawah ada burung bangaunya. Jadi kita nyetir, ngeliat mana yang ada. Hampir gagal itu. Hampir gagal. Mana yang ada gitu. Tapi untungnya si Pak Yoginya karena tahu areanya, beliau akhirnya bisa menemukan sawah-sawah yang ada burung bangaunya. Dan kami turun ke situ. Turun dan Dipo bisa ngeliatin burung bangau dari jauh. Dan itu menarik menurut gue. Dipo tuh tidak mempermasalahkan mengagumi satwa yang dia suka, tapi dari kejauhan. Emang gitu kayaknya kalau mau mencintai satwa tuh. Termasuk si burung jalak Bali itu, pada akhirnya setelah kami ketemu sama si pasangan yang ada di kandang itu, kami kan ngeliatnya dari jauh. Nggak dipegang, nggak dirantai, nggak segala macam kayak gitu. Sama burung gawangnya juga ngeliat dari jauh, karena memang kalau kita balik ke kasus harimau dipiara, memang ada banyak cara untuk mencintai satwa, tapi salah satunya dan mungkin yang paling baik adalah sekedar mencintai dan mengagumi dari kejauhan. Sama kayak kalau misalnya kita ke Pantai Lovina untuk melihat lumba-lumba. Bukan ikan lumba-lumba, kan lumba-lumba mamalia. Karena gue sama anak-anak gue juga pernah, nggak tahu deh ada videonya atau nggak, pernah ke Lovina dan ngeliatin lumba-lumba tersebut hidup di situ. Jadi nggak ke Sea World, kebun binatang, nggak ke Water World, nggak kayak gitu-gitu. Karena itu mah penangkaran kan. Gue pernah cerita dan gue pernah cerita juga di stand up gue bahwa kebun binatang itu sebenarnya penjara hewan yang ditonton. Seakan-akan itu hiburan dan bagian dari edukasi. Gue bahas di juru bicara soal setiap kali kita foto sama satwa liar di kebun binatang kayak di safari itu sebenarnya mereka dibius. Jadi dia dibikin mabok supaya kita bisa foto sama dia. Jadi ya gitulah, kami secara umum gak suka ke kebun binatang. Makin dewasa anak-anak makin juga sepakat untuk gak ke kebun binatang. Waktu mereka kecil mereka ke bird park, ke kebun binatang karena masih kecil, susah untuk dijelasin. Makin dewasa mereka paham, sehingga Dipo juga memilih untuk mencintai satwa dari jauh aja. Dan bukan berarti kalau lu miara itu berarti lu gak cinta. Lu bisa sangat cinta, tapi mungkin lebih baik kalau menikmati dari kejauhan. Entah itu burung jalak dari jauh, burung bangau dari jauh, termasuk mungkin lumba-lumba dari jauh, termasuk mungkin harimau dari jauh. Kan kalau di relationship itu kan jatuhnya toksik ya kalau kita selalu ingin memiliki gitu, posesif sama apa yang kita cintai. Mungkin emang harusnya dilepas aja. Nah habis itu setelah kami dari burung bangau tersebut, kami ke Goa Lawah kalau nggak salah. Yang mana adalah sebenarnya pura yang dibangun di gua. Dan guanya itu isinya kelelawar semua. Waktu kami ke sana kami dipakein kayak
gue nggak tahu namanya apa ya, pokoknya dipakein kayak kalung, terus dipakein kayak kain gitu untuk masuk ke dalam. Terus by the way, gue nggak harus bayar lagi. Jadi masuk ke Gua Lawah tuh kayak ada tiketingnya, tapi nggak mesti bayar lagi karena mungkin udah bayar paketnya di depan. Mungkin semua yang kami samperin itu gue nggak bayar lagi karena mungkin udah dalam paket itu. Paketnya juga nggak murah, harus gue akuin 1,5 juta kalau nggak salah, apa lebih ya. Jadi udah masuk aja gitu ke dalam puranya. Terus udah gitu tadinya kami mau di depan kayak tempat ibadahnya, tapi ada yang lagi doa, jadi kami pindah ke samping. Nah, kendati pun kelelawar itu bukan burung, tapi justru di situ gua sama Dipo paling kagum karena kami nggak pernah ngeliat kelelawar dari dekat, apalagi ribuan. Happy banget sih, happy banget. Lama kami di situ. Kata orang bau pesing, tapi gua nggak nyium apa-apa di situ. Bukan nggak nyium apa-apa ya, mungkin karena gue nggak tahu Dipo, tapi gue kalau datang ke sebuah tempat yang gue curiga bau, gue langsung napas dari mulut, udah refleks tuh. Jadi udah kayak masuk toilet umum, udah nggak nafas pakai ini lagi, langsung gitu aja gitu. Termasuk waktu gue di situ, jadi gue nggak tahu kalau ternyata di situ bau pesing. Tapi Dipo jadi cerita banyak soal burung kelelawar, dan seneng ngelihat Dipo seneng ngelihat kelelawar, bukan burung kelelawar, ngelihat kelelawar. Apa tadi Dipo bilang? Bats and other animals obviously are a big contributor to the reason why animals can live so deep inside a cave. Because the bats can bring in food and they also die in the cave most of the time. And then other animals deeper in the cave can eat the remains and leftovers of the bats. And then the animals even deeper in the cave can eat the remains of the animals who ate the bat's remains, and so on and so forth. So what do you think, Dipo? It is really nice. What is nice? The whole trip? Yeah. Yeah? Which part do you like the most? Hindu bat cave, I guess. Hindu Bat Cave. This one? Yeah. Yeah, it's very interesting. I love the jalak bird. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Bali starling. Starling. Yeah. Ya, menyenangkan sekali. Dan abis dari situ, itu selesainya siang, terus udah kami pulang. Dan saat itu pun di Gua Lawah itu, gue juga kagum ngelihat bagaimana masyarakat di Bali, atau terutama umat Hindu dalam hal ini, tidak merasa perlu untuk membersihkan goa itu dari kelelawar, dibiarin aja. Bahkan mereka aja sih banyak yang masuk ke gua, tapi mereka nggak pernah masuk ke dalam banget. Dan tidak ada yang tahu kedalaman goa tersebut sampai dengan hari ini. Mungkin karena itu juga adalah tempat ibadah orang Hindu, tapi juga ada kepercayaan di dalamnya itu ada siluman ular. Makanya itu kalau ngeliat puranya itu ada kayak naga gitu, naga berbentuk ular. Karena dipercaya di dalam goanya itu ada siluman ular tersebut. Katanya setiap kali mereka mau masuk ke dalam tuh selalu ketemu sama ular besar tersebut. Yang mana belum tentu. Mungkin kalau Panji yang satu lagi, siapa namanya? Panji petualang itu. Nama asli siapa sih? Panji siapa gitu. Ke dalam mungkin dia tahu itu ular apa ya. Tapi karena itu mungkin rumah ibadah dan gak sembarangan orang bisa tahu, akhirnya nggak ada yang tahu tuh itu ular apa, dan nggak ada yang tahu tuh dalamnya berapa. Tapi bahwa mereka membiarkan itu tetap seperti itu kekaguman tersendiri dari sisi gua, karena memang kita banyak rusak sih kita nih. Stand up gua tuh banyak banget ngomongin soal satwa, dan itu bisa pokoknya yang gua tahu pasti Bhinneka Tunggal Tawa ada, juru bicara ada, Masake Bangsaku ada, Pragiwaksono ada, Keadaan Kahar ada nggak ya? Keadaan Kahar ada. Ternyata ini sebabnya, gue lupa, mungkin nggak ada. Dan semua itu bisa lo beli di comika.id, silahkan lo cari aja kalau lo mau nonton utuhnya, full nggak disensor. Dan harapan gue dari video ini orang jadi belajar, terutama dari Dipo. Usianya 15 tahun tapi dia tahu bahwa kalau emang lu bener-bener mencintai satwa, kadang emang lu harus biarkan aja dia hidup di alamnya gitu, tanpa harus punya. Dan tentu, seperti yang lu bisa lihat di video, kayaknya sih dibahas di salah satu video bahwa
beberapa satwa itu memang dibolehkan oleh pemerintah untuk dibeli. Karena ada suratnya. Ketika ada suratnya, itu berarti keberadaan satwa itu diketahui sama pemerintah. Karena pemerintah mesti ngitung kan, kayak jumlah jalak Bali ada berapa sih di Indonesia tuh. Nah, kalau lu ada surat-suratnya itu berarti diketahui. Dan kayak yang terjelaskan juga di video, kalau ada yang kayak burung jalak itu, burung jalak kan juga itu kan seperti yang ada di video tuh, mereka berpasangan dan setia. Tapi ntar ada masa menopause-nya di mana mereka nggak bisa bertelur. Dan kalau misalkan salah satunya udah nggak ada, yang satunya akhirnya bisa dijual gitu, bisa dibeli sama orang, bisa dimiliki. Walaupun tentu lebih baik kalau misalnya mereka bebas. Gitu dari gua. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Kalau misalkan lu tertarik untuk tahu pembahasan gue soal satwa, itu ada di stand up gue udah kasih tahu bisa beli di mana. Tapi kalau lu mau nonton gue secara langsung, gue di Komodo Monoa juga ngomongin satwa. Gue jalan bulan Agustus sampai dengan Desember, tiketnya bisa dibeli di loket.com, beberapa kota sudah sold out. Informasi lengkapnya di tersinggung oleh panji.com. Terima kasih banyak, bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.